Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola sobat kicau, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan dimurahkan rezekinya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sharing ya terkait dengan mentalitas cucak hijau ya teman-teman. Seberapa penting sih itu mental cucak hijau untuk bisa koncer di gantangan, dan juga apa sih yang mempengaruhi untuk mental tarung pada cucak hijau. Oke teman-teman, sebelumnya kita bahas dulu ya, memiliki mental tarung itu untuk cucak hijau sangat penting ya teman-teman, karena akan sangat berpengaruh pada kinerja burung pas di gantangan teman-teman. Perlu diketahui itu juga ya teman-teman, untuk cucak hijau yang gacor di rumah itu belum tentu memiliki mental tarung yang bagus teman-teman. Jadi meskipun teman-teman seringkali ya terjadi cucak hijau gacor di rumah, tapi kinerjanya di gantangan amburadul teman-teman. Ini juga terkait dengan mentalitas dia teman-teman. Gimana ketika digantang dia bisa jadi kalah mental dengan lawan-lawannya. Ketika kalah mental itu akan berpengaruh teman-teman ke kinerja si burung. Bisa saja dia down karena terintimidasi dengan lawan-lawannya yang lain ya teman-teman. Oke, langsung aja ya teman-teman. Apa sih yang bisa mempengaruhi ke mental tarung pada cucak hijau? Oke, saya rangkum jadi 3 ya teman-teman, yang paling fundamental atau mendasar yang mempengaruhi ke mentalitas si cucak hijau kita. Yang pertama, karakter cucak hijau itu sendiri teman-teman. Karakter di sini saya bagi 2 ya teman-teman, karena cucak hijau itu ada 2 tipe ini kalau menurut saya. Yang pertama, cucak hijau yang gacor waktu di rumah teman-teman, dan juga ada cucak hijau yang hanya sesekali bunyi aja di rumah. Untuk 2 karakter ini berbeda rawatannya ya teman-teman, agar mentalnya tetap bagus saat digantang nanti. Yang pertama, untuk cucak hijau yang gacor di rumah. Untuk cucak hijau yang tipikal seperti ini, teman-teman bisa mengakali dengan cara gimana menjaga dia agar tidak terlalu bocor di rumah teman-teman. Jadi tetap dijaga, jangan karena gacor di rumah terus kita bangga dengan itu lalu kita abaikan itu teman-teman. Itu akan berpengaruh ke kinerjanya nanti teman-teman. Karena lelah di rumah udah bocor terus tiap hari, jadi pas di gantangan tenaganya habis, mentalnya otomatis down teman-teman. Gitu ya. Untuk cucak hijau yang gacor di rumah, usahakan dijaga teman-teman, jangan sampai terlalu bocor di rumah. Bisa dengan cara penggunaan kerodong teman-teman. Jadi dia dirawat full kerodong biar nggak terlalu bocor di rumah. Dan begitu juga sebaliknya ya teman-teman, untuk cucak hijau yang sesekali aja berbunyi alias ya bisa dibilang nggak begitu gacor di rumah ya, itu kita ablak aja teman-teman. Yang penting kondisi kita ablak itu dia nyaman, dalam artian tidak terganggu dengan keadaan sekitar. Misal ada orang-orang yang resek ya teman-teman, kadang cucak hijau diganggu-ganggu terus itu juga berpengaruh. Jadi untuk yang cucak hijau yang cuman sesekali aja berbunyi itu bisa ditempatkan di tempat yang nyaman ya teman-teman, tapi tetap diablak aja, nanti di kerodongnya waktu dia mau jam-jam tidur aja.
semalam itu baru dikerodong. Oke, itu faktor yang pertama ya teman-teman. Lalu ada faktor yang kedua, yaitu rawatan harian wajib maksimal. Ini terkait dengan penggunaan extra fooding ya teman-teman. Penggunaan extra fooding sendiri harus konsisten teman-teman untuk jangkriknya. Jadi jangan dirubah-rubah. Pengalaman saya ketika EF ini dirubah-rubah, otomatis cucak hijau juga merasa nggak nyaman ya teman-teman, karena istilahnya dia udah terbiasa dengan rawatan yang pemberian EF, jumlah pemberian EF ini lalu diganti dengan takaran yang berbeda. Itu juga berpengaruh teman-teman. Dia merasa nggak nyaman, otomatis nanti di gantangan ketika dia diintimidasi dengan lawan, mentalnya down. Gitu ya teman-teman. Harus maksimal di rawatan harian, dari penjemuran, dari segi umbaran, dan yang paling penting pemberian EF. Gimana kalau hijau kita mengalami overbirahi? Apa perlu diturunkan EF-nya? Saya rasa nggak perlu teman-teman. Tetap aja dengan itu, hanya dirubah dengan pola mandi dan pemberian buah yang bisa menurunkan overbirahi. Oke, lanjut ke poin yang ketiga teman-teman. Ini poin yang terakhir ya teman-teman. Ini mungkin sering diabaikan teman-teman oleh sobat Jamtrokers ya. Disepelekan lah faktor ini. Faktor ketiga ini lebih ke arah gimana ego pemiliknya ya teman-teman. Kita selaku perawat cucak hijau jangan terlalu egois, memaksakan cucak hijau bermain ketika kondisi gaco kita atau hijau kita itu kurang fit. Ini akan berdampak nanti dalam jangka panjang teman-teman. Istilahnya kalau di orang Jawa itu pedot teman-teman. Mentalnya down, dan itu dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika kondisi cucak hijau kurang fit, dia otomatis gak bisa melawan dengan lawan-lawannya di gantangan teman-teman. Nah, ketika sudah seperti itu, mentalnya akan down. Ini malah akan jadi penyakit jangka panjang teman-teman. Jadi ketika dia sudah enak-enak tarung dan ada lawan yang lebih fighter dari dia malah down nanti. Langsung gak bunyi sama sekali. Sering kejadian seperti itu teman-teman. Jadi jangan sepelekan terkait yang poin ketiga ini. Mungkin itu ya teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Kalau misal ada pendapat yang berbeda, monggo kita sharing sama-sama, langsung komen di bawah ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.